gerbang ini dibuat dari emas mungkin Bang, sehingga kami dilaporkan kan gitu. Padahal yang rusak itu bukan gerbangnya Bang, tapi engselnya Bang. Jadi sengaja dicari kesalahan mahasiswa. Sejauh ini asumsi dari kami begitu Bang. Semua fasilitas yang dinikmati oleh pejabat kita hari ini, termasuk anggota DPR, Iya Bang. itu adalah hasil dari rakyat. Tidak ada kata maaf. Ini hak kami untuk menyampaikan kepentingan rakyat. Kenapa harus kami meminta maaf gitu? Harusnya sebaliknya begitu. Jadi hari ini saya mau bicara santai dengan satu aktivis yang beberapa waktu yang lalu banyak sekali diperbicarakan di ruang publik kita. Ada kasus yang menarik di Nusa Tenggara Barat khususnya berkaitan dengan gerakan mahasiswa. 6 mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka karena buntut unjuk rasa yang dilakukan, dan 6 orang itu dilaporkan dan menjadi tersangka hanya karena merusak gerbang. Padahal itu uang mereka sendiri sebenarnya. Saya sedang bersama dengan Yudian, Iya. Sekjen BEM Unraw. Ya, Yudi. Yudi ya? Iya. Dipanggil Yudi ya? Yudi biasanya. Oh siap. Jabat tangan lu Yudi. Baik, siap Di. Siap, alhamdulillah Bang. Ini sebuah fenomena sih sebenarnya dalam dunia gerakan khususnya di Nusa Tenggara Barat ya. Sekali lagi aktivis kemudian menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Penguasa. Waduh. Biasanya Kita mulai dengan statement itu. Iya, Benar iya, atau iya, enggak iya. Yudi? Biasanya kalau menurut saya Bang, memang ada benarnya juga Bang. Melihat bahwa ketika sudah menjadi penguasa ternyata lupa akan bagaimana kondisi masyarakat dan rakyat yang ada di yang dikuasainya begitu. Padahal pas pemilu datang bawa Iyalah biasa lah Bang kan. iya kan bawa Iya. ini jangan lupa pilih saya. Iya. Pas jadi pejabat Nah, udah hilang itu statementnya kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau sudah jadi pejabat sampai lupa. Ini waktu sebelum-sebelumnya, waktu mau ingin ada kepentingannya, datang begitu saja, kemudian haus dengan suara-suara rakyatnya gitu. Iya. Sedangkan kalau sudah terpilih, aduh, lain juga ini pembahasannya. Gitu. atau mungkin kurang kopdar mungkin. Biasanya kalau aktivis itu kan kalau urusan kopi, kalau udah ngopi udah selesai. Iya. Tapi ini yang saya tertarik itu adalah tentang gerakan yang kemarin munculkan. 6 orang akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Baik, betul Bang. Miris banget menurut saya. Kalau kita bilang miris ya sangat keterlaluan, bisa kita katakan seperti itu Bang. Tapi sebelum dijadikan 6 tersangka ini, sebelumnya ada sekitar 16 mahasiswa yang sudah dipanggil. Jadi termasuk saya juga kemarin Bang, sempat di BAP selama 2 kali. Hampir jadi tersangka. Hampir jadi tersangka. Waduh, kalau jadi tersangka nggak berani kita undang. lanjut. Aduh. Jadi ada sekitar 16 mahasiswa yang sejauh ini didampingi oleh kuasa hukum kami. Yang terdata ada sekitar 16 yang sudah mengikuti pemanggilan selama 2 kali. Setelah pemanggilan kedua, baru muncullah ini pengerucutan Menjadi 6 orang. Ya, menjadi 6 orang tersangka ini. Tapi kasusnya menurut saya remeh-temeh. Sorry, saya bukan membenarkan anarkisme. Ini pengerusakan gerbang. Sepadan nggak misalkan akhirnya mengorbankan 6 aktivis. Padahal seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua fasilitas yang dinikmati oleh pejabat kita hari ini, termasuk anggota DPR, Iya, Bang. itu adalah hasil dari rakyat, termasuk kita gitu. Betul Bang, saya bisa menyimpulkan barangkali kalau seandainya kita berbicara ini yang dirusak adalah gerbang, ya mungkin apa bedanya yang aksi di daerah dengan aksi di pusat? Aha. Kalau di pusat bukan gerbang saja, tapi juga tembok juga dirusak, kemudian di apa segala macam. Pada tanggal 23 Agustus kemarin itu kan Ibu Ketua tidak mau menemui mahasiswa. Ini masalahnya. Gitu. Masalahnya adalah ketika mahasiswa misalkan ngelakuin demo. Ini kejadian hampir di seluruh Indonesia gitu. Ini yang masih menjadi pertanyaan publik dan pertanyaan saya pribadi. Apa sih susahnya menemui massa aksi? Nih, biasanya itu diulur dulu 2-3 jam, dibuat lapar dulu, dibuat marah dulu. Habis itu dicari kesalahannya. Nah. Ngerusakin gerbang dilaporin. Waduh. Ya, saya juga kurang tahu bagaimana mindset dari penguasa saat ini, Bang.
Jadi artinya melihat ketika ada aspirasi dari rakyat, kenapa enggak ditemuin rakyat itu sendiri begitu. Jangan malah balik ketika rakyat sudah marah, kemudian tidak mau ditemuin, kemudian nanti kalau sudah rakyat sudah tidak marah baru ditemuin. Nah, ini juga menjadi atensi buat kita bersama, terutama mungkin yang menonton podcast ini, terutama penguasa, dewan-dewan kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, menjadi atensi ketika rakyat ini menyampaikan aspirasi, paling tidak aspirasinya ini disampaikan, paling tidak aspirasinya ini dibuat selayaknya sebagai ini adalah surat Tuhan gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan hak-haknya rakyat menyampaikan aspirasi, memang sudah selayaknya wakil rakyat ini mengambil atau paling tidak mengeksekusi apa yang menjadi aspirasi dari rakyat itu sendiri. Gitu. Tapi selama ini justru dibiarkan ngambang. Betul loh. Ngerasa nggak sih, saya dulu waktu zaman mahasiswa ya, kalau pergi demo gitu kan, ya jawaban tanggapan dari dewan itu ngambang juga. Biasanya ya ndak konkret gitu Nggak Bang, ya? konkret Iya, iya, gitu. iya. Nah, yang terjadi pas kemarin tuh konkret atau ngambang juga yang barang. Ya, karena tidak ditemui oleh ketua DPR, sehingga ya jawabannya pasti ada koordinasi seperti itu gitu. Ini Nah. jawaban yang ngambang ini tiba-tiba di laut aja. Gitu. Iya, kayak Bang. Ya. Saya kan nggak berani ngomong. Iya Bang. Aku dilaporin nanti Bang soalnya. Oh, enggak lah. Oh, enggak lah ya. Bebas kita bicara. Oh, siap, Asal siap, kita siap. nggak bilang dia tak. Serius, Oh, iya. kita bilang itu tak. Iya. Kita bicara tentang bagaimana respon balik mereka terhadap isu yang dibawa mahasiswa. Mahasiswa ini kan Iya Bang. apa namanya, agent of change, ya, agen perubahan, agen aspirasi yang menyampaikan keinginan masyarakat. Apalagi anggota DPR kan untuk reses itu kan kurang sekali gitu, kurang turun ke rakyat gitu. Nah, yang intens ketemu sama rakyat justru mahasiswa. Betul Bang. Nah, Ya karena kadang mahasiswa juga selain dia ditugaskan untuk agen of change, tapi satu sisi juga mahasiswa harus bagaimana dia terjun kepada masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Tapi menjadi persoalan sekarang ini, kalau kita balik pada konteks pengerusakan gerbang ini Bang, saya rasa gerbang ini dibuat dari emas mungkin Bang, sehingga kami dilaporkan kan gitu. Padahal yang rusak itu bukan gerbangnya Bang, tapi engselnya Bang. Jadi Engselnya iya, yang rusak? iya, jadi engselnya itu yang rusak, sehingga pada kesempatan itu mau tidak mau kami dilaporkan karena atas dasar pengerusakan fasilitas publik gitu, artinya milik negara gitu kan. padahal di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, pendiri bangsa kita tuh menyampaikan, ku antarkan kau ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Loh, ini mahasiswa udah nyampe depan gerbang. Iya kan? Ditembaki gas air mata, dipukul polisi. Ih loh, Soekarno loh itu. Datang ke depan gerbang pintu kemerdekaan. Iya Bang, Pas nyampe depan gerbang dilaporin polisi. dilaporin Bang. Bukan dilaporin sebelumnya Bang, tidak mau ditemuin Bang. Oh iya. Bertahap ya. Bertahap dia. Setelah tidak mau ditemuin, kemudian gerbangnya hancur, baru ditemuin Bang. Iya. Kan gitu dia polanya kan kemarin itu. Jadi sengaja dicari kesalahan mahasiswa. Sejauh ini asumsi dari kami begitu Bang. Apalagi tentang demokrasi NTB. Lo bayangkan lo, Pres. Seandainya ini dibiarkan, gerakan-gerakan ke depan itu bakalan tumpul. Orang bakalan takut, aduh, kalau pergi demo, akhirnya jadi tersangka, dilaporin gitu. Sekarang ini bukan hanya penguasa Bang, jadi pihak kepolisian juga ketika kami aksi kemarin juga sangat menghimbau dari awal bahwa apapun yang dilakukan oleh mahasiswa, kami sudah punya tim untuk merekam, kami sudah punya tim untuk memvideo, dan siap akan dilaporkan, kan gitu. Nah jadi mungkin menjadi hal lumrah buat kita semua sekarang, apalagi di dunia gerakan. Sekarang ini kan pihak kepolisian sudah ada tim khusus, mungkin ada tim tambahannya, yaitu tim untuk melaporkan mahasiswa. Nah, Biaya gitu. negara lagi tuh. Nah, Beban APBN. lanjut. jadi ketika berbicara
apa namanya, kriminalisasi terhadap mahasiswa, kemudian adanya intervensi dari pihak kepolisian. Sampai kan kemarin ketika kami konsolidasi kemarin di waktu aksi tanggal 16 kemarin itu kami teklab Bang, ada pihak Intel, kemudian ada pihak kepolisian juga yang ada di lingkup Unram kemarin Bang. Jadi di lapangan rektorat itu Bang. Saya tahan. Kalau mahasiswa akhirnya dilaporkan, karena di situ ada tim khusus ya. Ini udah ada tim khusus yang merekam kesalahan mahasiswa. Apa kabar dengan polisi yang memukul mahasiswa? Bukan hanya memukul sampai orang babak belur, ada yang lumpuh, ada yang akhirnya meninggal dunia. Itu terjadi di 2020, 2019 itu. Betul Bang, bisa kami membenarkan Bang kalau dari saya berspektif bahwa karena saya juga ada di lapangan waktu tanggal 23 Agustus kemarin itu memang tidak hanya gerakan tambahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan mata kepala saya sendiri juga di depan Islamic Center itu Bang. Jadi ada oknum kepolisian yang menodongkan pistol Bang di Islamic. Dan saat itu karena grogi kemudian ketakutan sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kami untuk merekam. Seandainya kalau ada waktu di sana mungkin barangkali kami rekam di sana Bang. Oke. Karena pergi ke sana tuh nggak nyari video. Iya memang kita menyampaikan aspirasi rakyat gitu. Nah itu maksud saya. Saya mau agak spesifik ke kasusnya. Dari 6 orang ini. Kelanjutannya seperti apa? Masih akan ditahan atau kayak gimana? Ya, jadi 6 orang ini posisinya besok dia akan dipanggil, dimintai keterangan. Kemudian dari kita, dari aliansi akan turun juga besok Bang. Saya dapat info, ya, ini mungkin bisa diklarifikasi sama Pak Sekjen. Benar nggak Ketua DPR akan mencabut atau DPR akan mencabut laporan bila ada permintaan maaf dari mahasiswa? Isunya memang berkembang seperti itu Bang. Tetapi kalau dari kami dari aliansi bersepakat bahwa tidak ada kata maaf. Ketika kami ini hak kami untuk menyampaikan kepentingan rakyat, kenapa harus kami meminta maaf gitu? Harusnya sebaliknya begitu. Artinya Ibu Dewan harusnya memberikan kami apresiasi bahwa sudah membawa aspirasi rakyat gitu loh. Okay. Nah, jadi kalau dari kami tidak ada kata maaf, yang ada kata lawan. Walaupun ditakut-takuti dengan represivitas, ditakut-takuti dengan jeruji. Betul Bang. Sebenarnya dari mahasiswa yang sudah disampaikan oleh 6 aktivis kemarin waktu aksi itu, kami tidak takut akan dijeruji gitu. Yang kami takuti adalah bagaimana nasib bangsa ini ketika penguasa ini dengan ugal-ugalan menggunakan kekuasaannya itu sendiri begitu Bang. Wow. Nah, ini kan bahaya Pak bagi kesehatan demokrasi kita. Iya, kalau ini disubsidi sama DPR juga bahaya. Iya, ini kan bisa dimatikan. Iya. Kan dimulai dari mahasiswa. Iya betul Bang. Ini kan sebenarnya dia kan efek dominonya bisa sampai ke podcast bicara santai Pak. Iya. Serius. Iya, Bang. Efeknya pertama, mahasiswa dikekang, mahasiswa nggak boleh aksi. Isu udah nggak ada jadinya. Iya. Nggak ada yang masuk ke podcast. Ini kan sebenarnya mematikan UMKM. Waduh. Serius. Iya. Serius Sekjen. Saya serius ini. Oh, berarti termasuk salah satu dampak dari isu seperti ini, salah satunya adalah mematikan UMKM juga, Pak. Iya, terkena dampak saya juga. Maksud saya ini kan kita ini membangun ekonomi kreatif ini, ekonomi kerakyatan gitu kan. Ini kan ada produk, betul Bang. Kalau podcast ini di-cut, podcast ini nggak jalan, ini barang nggak bisa kita promosikan. Rakyat kelaparan. Iya. Padahal rakyat dari sana menghasilkan uang gitu kan Bang ya. Iyalah. Berbeda dengan wakil rakyat kan Pak. Betul. Tinggal tanda tangan, reses kemana gitu. Iya. Ngumpulin 100 orang, anggarannya 200 juta. Ya jangan sampai gerbang ini juga Bang. Apa? Yang gerbang ini dari kami sebenarnya sudah siap untuk ini Bang. Dari kami sudah siap untuk membiayai kerusakan gerbang ini Bang. Ganti rugi. Ganti rugi. Kami juga kemarin sempat membuat aksi teatrikal juga Bang.
Jadi kami sudah mencoba galak dana ke teman-teman, ke mahasiswa maupun ke masyarakat juga yang lalu lalang kemarin untuk apa? Untuk memberikan ini loh. Kami juga siap untuk mengganti gitu. Bukan hanya kami mengerusak saja gitu, tapi juga paling tidak kami bertanggung jawab gitu di sini gitu. Apalagi hanya sekedar lengser, Bang. Kayaknya sekjen udah habis kata-kata. Iya, Bang, saya dari semenjak ngelihat teman-teman yang sejauh ini sudah berjuang, kemudian di kerangkeng kayak katanya Abang kan, bahwa ternyata inilah watak dari Dewan Perwakilan kita gitu, wakil rakyat kita yang melaporkan rakyatnya sendiri gitu. Aduh, keren banget sih. Ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat melaporkan rakyatnya. rakyatnya sendiri gitu, wakil rakyat melaporkan rakyatnya sendiri, Bang. Coba yang dilaporkan tuh orang Malaysia. Serius, Bang. Kita dukung. Lanjut gayang Malaysia. Ini dilaporin. Kenapa kalau menurut saya, Bang, kalau menurut saya mungkin kalau Abang ngelihatnya bahwa orang Malaysia, Bang. Kalau saya ngelihat situasi saat ini, kenapa kasus-kasus yang ada di daerah seperti mungkin tambang besi yang ada di Lombok Timur. Iya. Artinya yang kasus kayak gini lah harusnya yang diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat gitu loh. Itu yang dilaporin. Ya, harusnya seperti itu, Bang. Tapi balik berbeda ini gitu. Kasus-kasus engsel gerbang yang dilaporin, Bang. Saya teringat satu buku, judulnya itu Persetubuhan Antara Penguasa dan Pengusaha. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, jadi itu kemungkinan kecil terjadi karena mereka sudah bersetubuh. Iya. Berarti sudah ada dua kepentingan digabung. Nah, itu maksudnya Iya, bersetubuh dalam artian iya. kepentingan yang sudah saling mengikat gitu. Ini tidak menjustify siapapun. Tapi kemampuan berpikir kita sampai di kesimpulan itu bahwa memang something wrong, ada yang salah dalam pengelolaan pemerintahan kita, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dari saya sih sebenarnya, Bang, ngelihat bahwa harapannya mungkin nih, Bang, karena dari kami, dari mahasiswa berharap bahwa ngelihat situasi di Nusa Tenggara Barat ini terkait dengan demokrasi yang kami lihat bahwa NTB ini sedang darurat demokrasi, Bang. Artinya yang seharusnya di Nusa Tenggara Barat ini yang ingin kita sama-sama bagaimana mensejahterakan rakyat, kemudian bagaimana memajukan Nusa Tenggara Barat ini, kami melihat bahwa ternyata bukan masyarakatnya yang salah, Bang, tetapi penguasanya ternyata yang salah, Bang. Gitu. Jadi harapannya ke depan bahwa mari kita sama-sama mungkin dari rakyat, kemudian wakil rakyat juga bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat itu sendiri gitu. Oke. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Sampai kapanpun kita akan jadi Kita rakyat. adalah rakyat. Betul, Bang. Ingat, kalian bakalan jadi rakyat. Ini tunggu waktu aja. Sekjen BEM 2029 nyalon. Hati-hati kali ya. Aduh. Oke. Aduh. Bye. Bye. Ya. Terima kasih, Bang. Oke.